Komunitas Islam Bantan Sengingi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil yang saya buat, yaitu media pembelajaran yang materinya dengan judul kurban. Mari kita mengenal tentang kurban. Nah, di sini saya membuat dua menu. Yang pertama membaca, yang kedua menonton. Materi yang pertama kita membaca. Mari kita mengenali kurban. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Dan dianggap menandai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun. Itu jantan atau betina. Selanjutnya, binatang yang dibolehkan untuk kurban. Binatang yang boleh untuk kurban adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Untuk selain 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Dalam surat Al-Hajj 34, yang artinya bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada syarat dan pembagian daging kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, kerbau, ataupun biri-biri. Binatang yang akan disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Hewan kurban telah cukup umur, yaitu umur berusia 5 tahun atau lebih. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun, dan domba atau kambing berumur 1 tahun. Orang yang melakukan kurban hendaklah yang mereka balik dan berakal. Bagi hewan kurban dibagi 3, 1/3 untuk dimakan oleh yang berkurban, 1/3 disedekahkan, dan 1/3 lagi bagi dihadiahkan kepada orang lain. Nah, jadi sini yang kedua, di sini ada menonton. Mari kita saksikan. Kurban adalah ucapan kasih kita dan salah satu bentuk kegiatan tak merupakan akan sejalannya kepada Allah. Sangat kaya yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah dengan seekor. Hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 30. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekinya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Kita kepada orang-orang yang tunduk padamu. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan
Ketika melakukan penyembelihan, disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disarankan dalam kurban, kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Yang pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. Kedua, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Sekian dari hasil videonya. Jadi itulah hasil presentasi kali ini. Mudah-mudahan hasil presentasi saya ini mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.